Juara MotoGP 2020, Joan Mir kritik keras sirkuit Mandalika, disebut membahayakan pembalap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Juara MotoGP 2020, Joan Mir mengkritik keras sirkuit Mandalika yang menjadi arena tes pramusim MotoGP 2022. Ia mengatakan sirkuit sangat membahayakan bagi pembalap. Joan Mir berharap ketika sirkuit Mandalika resmi menjadi tuan rumah race MotoGP 2022 pada 18 hingga 20 Maret 2022, panitia lokal harus memperbaiki segala kekurangan. Jika tidak, Joan Mir menilai sirkuit Mandalika belum siap menjadi tuan rumah MotoGP. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika sudah berlangsung 2 hari. Menjelang hari terakhir, para pembalap sudah merasakan sensasi membalap di trek sepanjang 4,31 km tersebut. Di hari pertama, banyak pihak yang mengkritisi kondisi trek motor lantaran diguyur hujan, namun perbaikan menyeluruh dilakukan pada hari kedua. Kendati demikian, banyak pembalap yang mengalami kecelakaan di hari kedua, tak terkecuali Mir. Merefleksikan perasaannya setelah kecelakaan, Joan Mir mengatakan sirkuit Mandalika masih perlu memperbaiki aspek keselamatan. Terlebih, karakteristik sirkuit Mandalika yang dinilai Joan Mir sangatlah unik. Jika tidak dilakukan perbaikan, Joan Mir mengatakan kondisi itu sangat berbahaya bagi pembalap. Pastinya suhu tinggi memainkan peran penting dalam kecelakaan saya. Saya mencoba mendorong motor hingga batasnya dan saya kehilangan bagian depan, kata Joan Mir dilansir dari Motosan pada Minggu 13 Februari 2022. Jelas masuk ke MotoGP, mereka atau panitia pasti harus memperbaiki kondisi trek. Tidak hanya dari segi keselamatan, tetapi juga karena kondisinya saat ini hanya ada satu jalur untuk balapan. Sambungnya, segera setelah Anda keluar darinya, Anda harus melepaskan rem atau Anda berisiko jatuh. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin menyalip di balapan. Tidak siap balapan, tegas rider yang tengah dikaitkan dengan Repsol Honda ini. Terlepas dari itu semua, Joan Mir sendiri mendapatkan hasil baik dalam 2 tes awal di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu menduduki urutan ke-8 pada tes pertama yang berlangsung pada Jumat 11 Februari 2022. Kemudian Joan Mir naik ke peringkat ke-5 pada tes yang berlangsung Sabtu 12 Februari 2022. Kini Joan Mir dan timnya tengah bersiap menghadapi tes terakhir di sirkuit Mandalika pada Minggu 13 Februari 2022 mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Motor Dovizioso hancur di tes MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap RNF Andrea Dovizioso mengalami kecelakaan dalam tes MotoGP Mandalika 2022 hari kedua di sirkuit Mandalika, Sabtu 12 Februari. Kecelakaan itu terjadi pada sesi pagi hari. Nasib nahas dialami Andrea Dovizioso pada hari kedua tes MotoGP Mandalika 2022. Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan hebat sehingga motor YZR M1 yang dikendarainya hancur sebagian. Penampakan motor Dovizioso yang hancur separuh itu diunggah Skyport Italia melalui Instagram. Beruntung pembalap 35 tahun tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Dovizioso jatuh pada sesi pagi, motor Yamaha-nya hancur sebagian, tulis Sky Sport. Pembalap baik-baik saja meskipun dia berguling-guling di pasir yang membuat kepalanya terbentur, tulis Sky Sport menambahkan. Dalam foto tersebut, fairing bagian depan motor Dovizioso mengalami kerusakan paling parah. Selain itu, fairing pada sisi kiri juga tidak lagi. Menurut laporan Crash, Dovizioso kecelakaan pada tikungan 9 sirkuit Mandalika. Tikungan 9 merupakan tempat yang sama dengan Fabio Gianantonio saat terjatuh pada tes MotoGP Mandalika hari pertama, Jumat 11 Februari.
Kecelakaan hebat itu membuat tim mekanik RNF memiliki pekerjaan besar karena masih kembali membangun motor Dovizioso yang hancur. Selain Andrea Dovizioso, pembalap Suzuki Joan Mir juga mengalami insiden pada tes MotoGP Mandalika hari kedua pada sesi pagi. Dovizioso yang melahap 70 lap pada tes MotoGP Mandalika hari kedua hanya finish pada urutan ke-19 pembalap tercepat. Dovizioso mencatat waktu 1 menit 32,303 detik atau terpaut 1,14 detik di bawah Luca Marini yang sempat tercepat. Pembalap Monev 46 Racing Team, Luca Marini berhasil mencatatkan waktu tercepat pada hari kedua uji coba pramusim MotoGP Mandalika, Lombok, Indonesia pada Sabtu 12 Februari 2022. Pembalap yang juga adik Valentino Rossi itu diikuti oleh pembalap Repsol Honda Marc Marquez di posisi kedua dan pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Monster Energi Yamaha, Fabio Quartararo, dan pembalap Suzuki X-Star Joan Mir. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, mendominasi sejak pagi, namun catatan waktunya segera dipatahkan oleh pembalap lain pada 1 jam terakhir. Fabio Di Giannantonio, Andrea Dovizioso, Joan Mir, George Martin, Raul Fernandez, dan Darin Binder mengalami kecelakaan namun lolos dari cedera. Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari kedua sesi 1. Alex Rins menggila, Marc Marquez tembus 5 besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari kedua sesi 1 sudah dirilis. Pembalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins pun langsung tampil menggila sehingga keluar sebagai yang tercepat. Berbeda dengan hari pertama, sebanyak 24 pembalap langsung tancap gas sejak sesi pertama dalam tes di kedua di sirkuit Mandalika yang digelar pada Sabtu 12 Februari 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Beberapa pembalap bahkan nyaris menyentuh 20 putaran pada 1 jam tes pertama. Hasilnya, Rins tampil tercepat dan meraih waktu yang lebih baik dari catatan terbaik hari sebelumnya milik Pol Espargaro yang ada di waktu 1 menit 32 detik. Pembalap asal Spanyol itu sukses menembus raihan waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu, posisi 3 besar lainnya dihuni penunggang motor Ducati. Urutan kedua ada Johann Zarco dengan catatan waktu 1 menit 32,227 detik. Lalu ada Luca Marini dengan 1 menit 32,317 detik. Pada urutan keempat ada pembalap Repsol Honda yakni Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru melakoni 11 putaran dan mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 32,414 detik. Juara MotoGP 2021 yakni Fabio Quartararo ada di urutan ke-15. Ia mengoleksi raihan waktu terbanyak yakni 1 menit 33,281 detik. Sesi tes hari kedua sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tes pun dijadwalkan akan berakhir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo mengaku harus mengontrol nafsu makannya karena terlalu banyak makan nasi dan ayam di Mandalika. Pengakuan itu dituturkan Quartararo saat berada di media center sirkuit usai hari pertama tes MotoGP Mandalika pada Jumat 11 Februari. El Diablo mengatakan harus mengerem nafsu makannya jelang tes pramusim di sirkuit Mandalika yang berlangsung hingga Minggu 13 Februari. Saya terlalu banyak makan nasi dan ayam nih kemarin, ujar Quartararo sembari tersenyum kepada awak media. Sesi tes hari kedua sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tes pun dijadwalkan akan berakhir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.